Bule. Astagfirullah, masih molor ini anak. Dasar. Aduh, orang dibangun susah amat. Aduh, banjir. Bangun, katanya janjian. Udah jam berapa nih? Lu siang-siang begini masih aja tidur. Tidur semalam. Kenapa? Mainnya untuk kita putar. Anemia apa? Anemia kekurangan darah. Insomnia kali. Saudaranya tuh. Salah, kagak jauh. Insomnia itu adalah gangguan susah tidur pada malam hari. Ada juga gangguan tidur lainnya seperti sleepwalker, hipersomnia, insomnia salah satunya, dan juga ketindihan atau rep-repan, biasanya orang tahu begitu. Lu sih kurang olahraga kali. Oh no. Aku kurang malu, di 10 kasta. Walah. Terus sendiri kalau siang syuting mulu. Oh iya. Warna kan mulu. Iya. Nanti kali pun 2.000 orang minta foto dan minta foto lu? Minta foto. Waduh. Foto kopi apa foto langsung? Gue nggak tahu ya. Oh. Ini orang sering salah kaprah nih pemirsa Warna ya. Jangan olahraga malam-malam. Disangkanya siang sibuk jadi olahraga di pinggir malam. Padahal itu kan olahraga kan adrenalin. Habis olahraga mau tidur, sementara itu adrenalinnya masih tinggi. Udah gitu aktivitas tidur seseorang juga kan beda sebenarnya. Aktivitas siang sesudah capek, lalu malamnya tidur. Kalau siangnya udah aktivitas, malamnya olahraga lagi, terus mau tidur gimana? Iya kan? Itu yang harus di. Hai Jeng, pernah nggak melihat ada orang yang saat sampai ke kantor dalam keadaan letih dan lesu? Padahal belum memulai aktivitas kerjanya sama sekali. Nah, waspada ya Jeng, kemungkinan besar orang tersebut mengidap gangguan tidur yang namanya sleep apnea. Sleep apnea biasanya akan menghentikan nafas seseorang saat sedang terlelap. Karena proses tidurnya kerap terpotong-potong, sistem saraf simpatis pengidap sleep apnea akan tinggi aktivitasnya, sehingga turut meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi, terganggunya metabolisme tubuh, serta meningkatnya kadar gula dan kekentalan darah. Sleep apnea ini adalah penyakit tidur yang paling berbahaya, sayangnya paling diabaikan. Karena di Indonesia orang mendengkur itu masih dianggap biasa, dianggap tidur yang pulas, yang nyenyak. Padahal ini penyakit yang sangat berbahaya. Nah, bahaya lainnya dari henti napas saat tidur adalah dia langsung menyebabkan ya hipertensi, diabetes, jantung, stroke, depresi, impotensi, hingga kematian. Ada juga gangguan tidur sleepwalker atau biasa disebut somnambulisme. Gangguan tidur ini menyebabkan seseorang bangun dan berjalan atau melakukan aktivitas lainnya saat sedang tidur. Sleepwalker paling umum terjadi pada anak antara usia 8 dan 12 tahun. Mulan Jamila ternyata juga punya kejadian unik saat tidur. Mulan pernah loh tidur sambil melakukan banyak hal aneh. Nah, aku pernah nih, waktu ya nggak tahu sih, kalau kata bapakku dulu, aku pernah ngigo apa ya? Ngelindur. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Ngigo ya? Iya, ngigo. Orang sudah bilang ngelindur. Jadi aku jadi apa? Dirijen tuh apa ya? Kayak drum band, ya kayak gitu. Terus apa sih? Iya. Konduktor. Rempong pemirsa. Aku ceritanya tuh di mimpi tuh jadi konduktor, tapi aku ini juga lupa apakah aku mimpi itu atau enggak. Yang jelas, tahu-tahu aku lagi turun siang, aku nyari itu katanya sapu lidi. Nyari sapu lidi, terus aku ambil, terus aku gini nyanyi. Ya sambil tidur, kata bapakku sih. Habis itu aku tidur lagi, aku nggak sadar, tapi kata bapakku seperti itu.
Nah, yang paling sering dialami banyak orang adalah gangguan insomnia alias sulit tidur. Insomnia bisa disebabkan adanya penyakit serius atau permasalahan psikologis. Nah, gangguan tidur terakhir adalah sleep paralysis atau yang biasa disebut dengan ketindihan. Ketindihan sebenarnya adalah kelumpuhan tidur. Saat mengalaminya, otot-otot seseorang menjadi tidak bergerak dan kerap kali diikuti halusinasi serta rasa tertindih dan tercekik. Ketindihan kalau di kedokteran tidur dikenal dengan sebutan sleep paralysis, ya, lumpuh saat tidur. Sebenarnya dipicu oleh kurang tidur. Habis kurang tidur, misalkan 2-3 malam sebelumnya dia kurang tidur, kemudian begitu dia jatuh tidur, ini seperti rebound, dia balas dendam, tidur mimpinya dibanyakin dulu gitu kan. Nah, akibatnya gimana? Seperti tumpang tindih antara terjaga dan tidur mimpi. Akibatnya yang khas pada tidur mimpi ada dua. Pertama, adanya mimpi, ya. Nah, khas kalau separuh sadar ini jadinya kita sebut halusinasi. Bentuknya adalah sosok lain di dalam kamar tidur. Tergantung latar belakang kebudayaan. Jadi, jika Anda mengalami salah satu dari gangguan tidur tadi, jangan dibiarkan ya. Segera datangi klinik-klinik yang mengatasi gangguan tidur. Salah satunya di tempat ini. Dokter spesialis akan melakukan beberapa tes untuk mendiagnosa masalah tidur pasien. Jam tidurnya itu kalau di atas jam 9 itu udah mulai ngantuk, tapi setelah jam 12 ke atas itu udah nggak ada rasa ngantuk sama sekali. Di klinik ini, penderita dengan gangguan mendengkur misalnya akan menjalani terapi dengan mengenakan masker dan selang bernama Continuous Positive Airway Pressure. Alat ini untuk membuka sumbatan jalan nafas sehingga proses tidur tak akan terpotong. Mulai dari yang paling sederhana adalah pemeriksaan lewat jurnal tidur. Jadi pasien mencatat jadwal tidurnya, jam berapa naik tempat tidur, jam berapa tertidur, jam berapa bangun selama kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan. Kasus-kasus tertentu memerlukan yang namanya pemeriksaan di laboratorium tidur atau analisa tidur. Nah, analisa tidur ini menggunakan alat yang namanya polisomnografi. Polisomnografi artinya perekaman banyak fungsi-fungsi tubuh pada saat tidur. Nah, untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, pastikan jangan mengkonsumsi kafein dan nikotin 12 jam sebelum tidur. Buat kamar tidur Anda senyaman mungkin untuk menciptakan suasana tenang. Nah, kalau masih belum dapat tertidur juga, bisa mencoba menenangkan diri lewat aktivitas yoga. Gimana caranya? Yoga bisa membantu seseorang terlelap tidur ya. Simak info lengkapnya sesaat lagi, hanya di Warna ya. Stay tune.